biar aku yang menggantikan posisi Abang Zain sebagai suamimu. Pernyataan cinta adik iparku membuat tubuhku membeku dan lebih celakanya lagi, mamah mertua mendengar pernyataan cinta adik iparku. Judul, Ketika Adik Ipar Menyatakan Cinta. Penulis, Rifalsah Ramadan. Baca selengkapnya di aplikasi KBM App. Aplikasi KBM App bisa di-download di Play Store. Bab 1. Aku sayang kamu. Abang Zain sudah meninggal, jadi biarkan aku yang menggantikan posisi Abang Zain sebagai suami, ucap Arman. Laila terkejut dengan ucapan Arman, rasanya tak percaya dengan perkataan adik iparnya. Mendiang suaminya baru saja dimakamkan 7 hari yang lalu, bahkan ia masih menatap foto pernikahan mereka. Namun, tak disangka adik iparnya menyatakan perasaan bahwa ia mencintainya. Kamu jangan bercanda Arman, abangmu baru 7 hari meninggal, ucap Laila. Dia menatap sang adik ipar dan menggeleng. Sungguh tak percaya dengan ucapan adik iparnya. Berani menyatakan cinta saat acara tahlilan 7 hari sang suami. Sanak saudara masih banyak berkumpul. Kedua orang tuanya pun masih ada di dalam ruang keluarga, sedang berbincang dengan kedua mertuanya. Arman seorang dokter muda yang sudah cukup umur. Ia pikir adik iparnya itu mempunyai kekasih, tetapi belum diperkenalkan. Nyitanya hari ini malah menyatakan cinta kepadanya Laila. Laila tak mungkin menjawab iya karena masih dalam berkabung. Kematian Zain sangat mendadak, tak ada tanpa apapun sebelum meninggal. Tak mungkin menggantikan posisi suaminya. Bahkan tadi pagi dia baru mentaburkan bunga di atas makam sang suami. Masa idah wanita yang ditinggal mati yaitu 4 bulan 10 hari. Seharusnya Arman tahu hukum syariat Islam. Aku enggak bercanda Laila. Arman melangkah mendekatinya. Sorotan mata Arman menatap Laila sangat dalam menandakan bahwa perasaannya bukan isapan jempol. Mundur Ar, aku enggak mau orang salah paham, ucap Laila. Arman bukannya mundur, dia malah semakin dekat dan mengambil pinggang Laila yang ramping membuat tubuh Laila saat ini ada di dekapan Arman. Biar orang salah paham dan kita akan segera dinikahin. Kamu tahu Laila, sebelum Abang Zain menikahimu, aku yang lebih dulu mencintaiku. Kenapa kamu enggak merasakan itu? Arman semakin mengeratkan dekapannya, Laila berontak. Tetapi tenaganya tak cukup kuat. Saat ini, mereka berada di dapur. Setelah tahlilan, Laila yang mengangkat piring dan gelas yang kotor setelah para undangan meninggalkan kediaman mertuanya, dibantu oleh Arman. Namun, malah terjadi adegan yang tak mau Laila lakukan saat ini. Arman, lepaskan! Suara Laila agak meninggi. Arman tersenyum menatap wajah Laila yang tampak cantik di matanya. Kini, jantung Laila sudah mulai berdebar karena takut ada yang melihat mereka. Ini suatu hal yang tak pantas. Suami baru meninggal, tetapi malah berduaan dengan adik ipar. Arman benar-benar sudah terlewat batas, sampai Laila dibuat menangis. Saat sadar wanita yang dicintainya menangis, ia baru melepaskan dekapannya. Aku tidak bermaksud menyakitimu Laila, ucap Arman. Aku bilang sekarang mencintaimu, karena takut setelah masa idah kamu selesai, malah menikah dengan pria lain, menikahlah denganku. Laila menutup matanya, gemuruh di dalam dada. Ia tak bisa berpikir lagi. Bagaimana cara berbicara dengan Arman, menyadarkan bahwa dia masih kakak iparnya. Ar, ini enggak benar. Aku ini kakak iparmu, ucap Laila dengan suara yang tercampur isak tangisnya. Kamu adalah janda dari kakakku dan aku single. Wajar jika aku mencintai kamu. Lagi pula, cinta ini sudah lama sebelum kamu bertemu dengan Abang Zain, ucap Arman kembali. Arman memang berparas tampan, bahkan lebih tampan dari mendiang suami Laila. Akan tetapi, Laila tak mudah mengubah hatinya. Tanah kuburan masih harum bunga, ia tak mungkin melupakan suaminya begitu saja.
Ibu mertua Laila sangat khawatir dengan Arman karena belum pernah memperkenalkan calon istrinya. Padahal karirnya bagus, seorang dokter, kehidupannya sudah mapan. Kedua orang tuanya berusaha untuk membawa wanita yang sepadan. Namun, selalu ditolak. Laila berdiri mematung. Tangannya yang semula gemetar kini mengepal kuat di sisi tubuhnya. Tatapan Arman masih menusuk dalam, seakan mencoba menembus pertahanan terakhir yang ia bangun untuk menjaga kehormatan dirinya dan mendiang suaminya. Namun, sebelum Laila sempat meninggalkan dapur, langkah kaki terdengar mendekat ke arah mereka. "Arman, aku mohon, pergi sekarang sebelum ada yang melihat," bisik Laila. Ia sudah mulai ketakutan jika orang lain mendengar dan akan salah paham. "Enggak, aku enggak akan pergi sebelum kamu memberiku jawaban yang jelas, Laila," balas Arman keras. Laila menggeleng, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Dia tak habis pikir dengan adik iparnya. "Jawaban apa? Kamu tahu jawabannya, Arman. Aku enggak bisa, sekarang ataupun nanti." "Kenapa? Apa aku enggak cukup baik? Apa kamu pikir aku enggak bisa memberikanmu kebahagiaan seperti yang dilakukan Abang Zain?" Suara Arman meninggi, perasaan yang sudah tertahan sejak lama, kini meluap. "Apa yang sedang terjadi di sini?" tanya ibu mertuanya. Laila menoleh perlahan, matanya melebar saat melihat ibu mertuanya berdiri di sana dengan wajah terkejut. Wajah Laila langsung pucat, sementara Arman hanya membeku di tempatnya. Laila merasa dunia seakan berhenti. Napasnya tersengal. Kata-kata yang ingin ia ucapkan tersangkut di tenggorokannya. Arman, di sisi lain, hanya menundukkan tanpa memberikan jawaban apapun. Suasana di dapur menjadi tegang. Dinginnya malam itu membuat hati Laila saat ini menjadi serba salah. Berkata jujur, itu bukan hal yang bagus. Dia takut mertuanya menganggap dirinya kesepian setelah suaminya meninggal dan berusaha merayu Arman. Dia tak mau kedua mertuanya berpikir jelek tentangnya. Selama 2 tahun menikah, ia dipandang sebagai menantu yang baik. "Aku menunggu jawaban kalian," ujar mamah mertua Laila lagi, kali ini dengan wajah yang sangat marah. Laila menatap Arman dengan mata memohon, berharap ia akan menjelaskan sesuatu. Namun Arman tetap diam. Akhirnya, Laila menarik napas dan pasrah. "Mah, ini nggak seperti yang mamah pikirkan, Laila dan Arman." Sebelum Laila bisa melanjutkan ucapannya, ibu mertua memotongnya dengan mengangkat tangan kanannya. "Mamah belum tuli, kalian berdua ikut mamah ke ruang keluarga sekarang. Kita selesaikan ini di depan semua orang."